Pada saat semuanya sedang panik, tiba-tiba ini petir datang lagi menggelegar. Pada saat petir yang kedua kalinya, disinilah ini tanpa disertai hujan, justru malah hewan-hewan liar tadi, hewan-hewan buas tadi yang sudah menyerang kampung, ini pada ketakutan kembali lagi masuk ke dalam hutan. Semua berlarian ke arah hutan. Begitu juga dengan burung-burung besar yang berterbangan, semua kembali lagi masuk ke dalam hutan. Barulah orang keluar satu persatu, memastikan, hewan-hewan sudah pada pergi, hewan-hewan sudah pada pergi. Semua pada keluar. Nah, disitulah baru ditemukan ada beberapa orang yang terluka. Dan semua menyuruh, ayo dipastikan, ayo cari lagi. Ada korban siapa lagi, ada korban siapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Raw. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket gitu ya. Jadi kalau absen dikasih nama, jadi saya pas balesnya nyebutnya enak gitu. Pas ketika saya free, insya Allah pasti saya luangkan waktu untuk membalas komentar-komentar yang udah pada masuk gitu di kolom komentar gitu ya. Biar saya kenal tambah deket juga sama kalian. Nah, buat teman-teman yang kemarin tanya ya kan, Mas, nomor WhatsAppnya Mas Dodo mana sih? Jangan terlalu cepet pas waktu nyebutin. Oke, ini nomor WhatsApp saya ya. Monggo silakan kalian save. 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336. Tiganya 4 kali ya. Oke, seperti biasa dikasih nama dan nama kota ya. Jangan lupa itu paling penting. Karena apa? Ketika kalian terlambat memberi nama atau nama kota, ini akhirnya ketumpuk dengan WhatsApp lain gitu ya. Oke, itu nomor WhatsApp saya. Ini bisa untuk kirim cerita ataupun kalian ini nanti bisa saya masukkan ke dalam grup. Jadi informasi mengenai channel Rian Agus Widodo kalian nggak telat gitu ya. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya nih, yang mungkin yang baru-baru masuk gitu kan ya. Ini tanya, Mas Dodo ini punya channel Yoska Official ya? Iya, channel saya Yoska Official ini memang khusus cerita yang bukan horor tapi kehidupan sehari-hari. Pokoknya rumitnya kehidupan sehari-hari dan kalian bisa ngirim cerita juga gitu. Ini channel saya Yoska Official. Nah, ini dia. Oke? Nah, monggo yang belum subscribe, kalian juga harus subscribe. Jadi tayangnya ini sehari horor, sehari kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini ada di channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official gitu, ya. Oke, pastikan semuanya udah absen. Nah, di cerita kali ini adalah part 2. Ini alangkah baiknya nonton di part 1-nya dulu biar nggak kebingungan gitu. Nah, ini di part 2-nya di mana menceritakan saat itu Pak Anas beserta rombongan ini tidak bisa menuju ke rumahnya Mbah Jali. Ini muter-muter, jatuhnya ini di depan makam terus-menerus seperti itu. Nggak sampai-sampai ke rumahnya Mbah Jali. Nah, di sisi lain, kondisi di perkampungan ini diserang hewan buas pada saat itu. Nah, sampai-sampai banyak warga ini yang terluka. Akan tapi, ya kan, setelah munculnya petir, ini semua hewan buas, hewan-hewan liar ini pada masuk lagi ke hutan. Nah, bagaimana ini kisah selanjutnya? Akankah Pak Anas beserta rombongan ini tetap menuju ke Mbah Jali? Apa mengurungkan niat lebih baik pulang? Kalian udah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, seperti biasa, nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Ini cerita lanjutan dari part 1 dan sekarang ini part 2-nya akan saya bawa. Gitu. Pak Anas beserta Pak Winar dan satu lagi warga gitu, mereka ini bener-bener kebingungan. Ini harus gimana lagi? Apalagi Pak Winar. Dia terus-menerus ini keluar keringat dingin, ketakutan. Pak Winar ini ngomong sama Pak Anas. Pak Anas, bagaimana ini Pak Anas? Kita sudah berapa kali sampai-sampainya juga di sini Pak Anas.
Dan hari ini semakin larut, Pak. Kita kepikiran, Pak. Terus terang saya kepikiran keluarga saya. Ya, Pak ya. Nah, pada saat itu warga yang satunya ini juga ngomong, iya Pak Anas, saya takut Pak. Istri saya, anak saya Pak. Kami kebingungan Pak Anas. Nah, pada akhirnya Pak Anas ini ngomong sama mereka berdua untuk duduk bersilah bersama. Mari kita duduk bersilah. Kita doa bersama. Pada saat itu mereka pun mengikuti arahan dari Pak Anas. Pak Anas membaca doa, ya kan, di situ memanjatkan doa agar diberi kemudahan, kelancaran menyelesaikan permasalahan ini. Tak lama kemudian Pak Anas ini mendapatkan petunjuk. Petunjuknya ini justru malah lewat angin. Angin ini seolah-olah menyuruh Pak Anas untuk melanjutkan untuk yang kesekian kalinya. Berdoa selesai, Pak Anas pun bilang ke mereka, apapun yang terjadi, kita ini jalan sampai tempatnya Mbah Jali, jangan sampai kita berhenti berdoa. Kalian setuju? Setuju Pak Anas? Iya Pak Anas. Berarti kita langsung menuju ke tempat Mbah Jali Pak Anas. Kita nggak pulang dulu atau gimana? Nggak usah. Saya yakin kita akan diberi jalan sama Allah. Iya Pak Anas, kalau gitu saya manut Pak Anas saja. Akhirnya rombongannya Pak Anas pun berjalan. Nah ternyata ini yang kesekian kalinya udah muter-muter baliknya lagi di kuburan. Ini pada saat itu mereka ini bisa sampai nih. Bisa sampainya apa? Ini sudah mulai mendekat di gubuknya Mbah Jali. Tiba-tiba mereka mendengar senandung lagu Jawa. Pada saat mereka semakin dekat rumahnya Mbah Jali ini sedang bersenandung lagu Jawa. Nah, pada saat itu Pak Anas ini lega. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa juga sampai ke tempatnya Mbah Jali. Nah, mereka pun mendekat. Biarkan saya yang ngomong, kalian tetap berdoa. Iya Pak. Nah, akhirnya mendekat. Assalamualaikum. Kalian, ada apa? Mbah Jali kedatangan kami mau mengabarkan. Tapi Mbah Jali setelah menyauti itu, Mbah Jali kembali mendendangkan lagu. Senandung lagu Jawa. Salam pun tidak dibalas oleh Mbah Jali. Mbah Jali, maaf kami mengganggu Mbah Jali. Mbah Jali terus bersenandung lagu Jawa. Gubuk kecil, pencahayaan hanya dari obor kecil yang ditaruh di bambu, ditancapkan di tanah. Penerangan hanya dari itu. Akhirnya Pak Anas ini sembari berdoa, ya kan? Pak Anas pun akhirnya langsung mengabarkan. Mbah Jali maaf, terserah Mbah Jali mau nyanyi atau gimana. Monggo dilanjut, saya datang ke sini hanya mengabarkan. Kami mau mengabarkan jika Mbah Koro ini meninggal dunia. Apa? Koro meninggal dunia? Berakhir kowe Koro. Ini Mbah Jali malah senang mendengar Mbah Koro meninggal. Nah, siapa Mbah Koro? Nah, buat kalian yang belum nonton di part satunya, ini alangkah baiknya nonton dulu. Biar apa? Biar ceritanya ini kalian tahu nyambung siapa Mbah Koro, siapa Pak Anas, siapa Mbah Jali, gitu ya. Nah, kalian langsung ke part satunya dulu. Buat yang belum nonton dulu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, Pak Winar ini yang biasanya sabar, apalagi sudah diwanti-wanti sama Pak Anas. Ini Pak Winar tiba-tiba geram. Mbah Jali, kami ini datang, ini penuh rintangan. Apa jangan-jangan dari Mbah Jali? Kita mau kesini aja dibuat susah. Kami ini mengabarkan Mbah Jali, dan kami ini butuh pertolongan. Sudahlah, malam ini saya ingin bersenandung. Jangan mengganggu saya. Mbah Jali malah seperti itu. Nah, warga yang satunya ini juga ikut emosi. Mbah Jali, sampean ini gimana? Saya ini sampai ninggalin anak dan istri loh di rumah. Ada kegaduhan, banyak hewan-hewan liar pada turun ke kampung. Kok sampean malah tenang-tenang seperti itu? Kurang ajar sampai Mbah Jali. Nah, Pak Anas akhirnya menenangkan karena sempat gaduh. Udah. Biarkan saya saja, ingat janji kalian. Tahan emosi kalian, tahan amarah kalian. Saya kan sudah bilang, tetaplah berdoa. Iya Pak Anas, soalnya kami nggak kuat, nggak tahan melihat Mbah Jali seenak hati seperti itu. Sedangkan kami ini kepikiran keluarga Pak Anas. Belum lagi jenazah Mbah Koro.
Nggak tahu saya panas. Udah. Biarkan saya yang ngomong. Jadi gini Mbak Jali, bukannya saya ini gimana-gimana. Saya sempat sudah melarang warga untuk membenci Mbak Jali. Akan tetapi, daripada tambah gaduh, saya mewakili. Saya atas nama warga, saya mewakili datang ke sini. Mbak Koro juga pernah mengatakan kepada warga, saksinya ini Pak Winar. Sebelum meninggal Mbak Koro ini bilang, kita tidak boleh membenci siapapun, termasuk Mbak Jali. Nah, apabila Mbak Koro selama hidupnya ada salah, mohon dimaafkan Mbak Jali. Ini semua agar proses pemakaman Mbak Koro lancar. Bukan saya menuduh ini semua ulah dari Mbak Jali. Akan tetapi, agar mempermudah. Karena memang di kampung ini yang kami tuakan Mbak Koro dan Mbak Jali. Nah, pada saat itu Mbak Jali berhenti bernyanyi, Mbak Jali kembali tertawa. Saya bingung sama kalian. Dulu pada ngusir saya, semua seolah tidak ingin adanya saya di kampung itu. Saya diusir, mau dibakar lah apa segala macam. Saya nurut. Saya pergi. Saya tinggal di sini. Tapi kenapa sekarang kalian malah ke tempat saya? Bukannya saya ini orang jahat. Dan kalau saya boleh bicara agar kalian ini tidak buta, sampai kapanpun kalian tidak bisa memakamkan jenazah Koro. Karena kalian tidak pernah tahu, kalian ini gak tahu kalau sebenarnya Koro itu yang melakoni ilmu sesat. Nah, semua tercengang. Dan pada saat itu Pak Winar malah geram. Mbah, kamu ngomong apa Mbah? Saya nak udel kamu ngomongnya Mbah. Hah? Kamu anak muda gak ngerti kamu. Sudahlah, saya mau masuk. Nah, pada saat itu rombongan Pak Anas ini nggak terima ketika Mbak Jali ngomong bahwa Mbak Koro lah yang melakukan ilmu sesat. Dan Mbak Jali langsung masuk ke rumah. Baru berapa langkah masuk ke rumahnya, ke gubuk itu ya kan, Pak Anas langsung menghentikan. Mbak Jali, dengarkan saya ngomong sekali lagi tolong Mbah. Jika Mbah tidak mau membantu kami, berarti benar apa kata warga Mbah? Selama ini berarti Mbak Jali lah dukun sesat itu. Anak muda, kamu ngomong apa? Ngerti apa? Loh, buktinya Mbak Jali ini tidak mau menolong. Jika memang Mbak Jali ini mau menolong, kami tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ini kenapa Mbak Jali mau masuk meninggalkan kami? Iya, ngaku Mbah, kalau Mbah ini dukun sesat. Ngaku Mbah. Berarti kiwis wayai. Ya sudah, saya dukun sesat. Saya dukun sesat. Silakan pergi. Nah, berarti apa benar kata warga kan Mbah? Jangan salahkan saya ketika warga membabi buta menyerang Mbah. Ya, kalian harus tahu semua cerita tentang aku dan Koro. Akhirnya Mbak Jali di sini ini pengen menceritakan ada sesuatu yang harus dibongkar. Mbak Jali keluar lagi, kembali duduk lagi di kursi anyaman bambu. Kalian harus dengar. Percaya atau tidak itu urusan kalian. Tapi saya akan lega kalau ini sudah terbuka semuanya. Ya sudah, apa yang sebenarnya terjadi Mbak? Kalian pernah dengar alunan seruling setiap sore Koro memainkan? Pernah? Iya Mbak, kami sering mendengar itu. Dan saya yakin setiap orang bertanya pada Koro akan makna dari bebunyian seruling itu. Koro pasti menjawab, ini untuk istri saya. Saya mengirimkan doa agar istri saya ini kembali lagi. Itu kan yang sering kalian dengar itu kan?
Nah, Pak Winar yang berasa memang dia pernah menanyakan hal itu kepada Mbah Koro, Pak Winar mengiyakan. Iya benar, Mbah. Nah, terus apa salahnya, Mbah? Ada apa ini, Mbah? Omong kosong. Itu hanya alasan Koro. Kalau kamu pengen ngerti. Kalian tahu seruling yang biasa dimainkan Koro itu terbuat dari apa? Dari bambu, Mbah. Saya sendiri pernah tanya sama Mbah Koro. Karena Pak Winar ini pernah nanya, jadi Pak Winar ini ngomong seperti itu. Apa? Bambu? Bambu kamu bilang? Iya, Mbah. Mbah Koro sendiri yang bilang kalau seruling itu terbuat dari bambu, Mbah. Apalagi seruling itu memang dibungkus dengan kain. Kalian tahu, seruling itu bukan terbuat dari bambu, melainkan dari tulang istrinya. Semua tercengang. Semua benar-benar tercengang dan kaget. Apa, Mbah? Dari tulang istrinya, Mbah? Pak Anas, Pak Winar, ini pada bingung. Iya, itu dari tulang istrinya. Dan pada akhirnya Mbah Jali pun menjelaskan, kok bisa nih seruling yang biasa dimainkan Mbah Koro, ini ternyata ini dari tulang istrinya Mbah Koro. Semua bingung kan? Minta penjelasan. Kalian pengen tahu? Akan saya ceritakan. Akan saya buka. Agar kalian paham. Akhirnya Mbah Koro pun bercerita. Flashback Mas Abril. Cerita kita tarik mundur. Sebelum kejadian ini terjadi, sebelum Mbah Koro ini meninggal. Siapa Mbah Koro, siapa Mbah Jali, bagaimana semua ini bisa terjadi? Langsung Mas Abril kita tarik mundur ceritanya. Nah, jadi pada masa lalunya, Mbah Koro dan Mbah Jali ini satu guru, satu perguruan. Mereka berdua mempunyai satu guru, di mana gurunya ini mengajarkan ilmu kebaikan. Nah, ada perbedaan antara Mbah Koro dan Mbah Jali. Mbah Koro mempunyai karakter, dia ini pandai bertutur kata. Bertutur kata yang sangat lembut sekali. Dan sorot mata Mbah Koro ini bisa meyakinkan lawan, bahkan bisa melumpuhkan lawan. Berbeda dengan Mbah Jali. Nah, Mbah Jali dia ini adik seperguruan. Jadi untuk silsilah ini Mbah Jali ini adiknya Mbah Koro. Bedanya di sini Mbah Jali punya karakter yang sangat keras sekali. Cara bicara, tutur kata yang benar-benar ngomongnya ini saklek, sesuka hati dia. Beda sekali dengan Mbah Koro. Berkali-kali guru mereka ini memberitahukan kepada murid-murid, termasuk Koro dan Mbah Jali, agar di kemudian hari tidak menyalahgunakan ilmu yang sudah diajarkan. Nah, berjalannya waktu hingga pada akhirnya Koro pun menikah. Kehidupan masih baik-baik saja awalnya. Mereka tinggal di desa yang sama, kampung yang sama. Akan tetapi, ketika belajar ilmu, mereka harus berjalan jauh. Ini sampai memasuki lereng gunung. Nah, yang belajar ilmu kepada guru tersebut ini memang banyak dari daerah manapun. Mereka jalan kaki menuju lereng itu. Hingga pada akhirnya istrinya Koro ini tanya, "Bapak itu belajar ilmu-ilmu seperti itu buat apa toh, Pak?" "Ibu ini takut malah, Pak, kalau Bapak ini seperti itu, Pak." Bu, Bapak tak kasih tahu ya. Ilmu yang sudah Bapak pelajari ini akan berguna di kehidupan masyarakat. Jadi Ibu tenang saja, nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Karena Bapak ini pengen membantu masyarakat yang memang mereka kesusahan, butuh pertolongan. Awalnya istri Koro ini percaya. Apalagi ketika berangkat ini selalu bersama dengan Mbah Jali gitu kan ya. Nah, awalnya istri Koro ini percaya, oh ya bener kok, nggak yang aneh-aneh kok. Nah, hingga pada akhirnya ada suatu kejadian yang memang saat itu istrinya juga sampai tercengang. Semua pasien ini berdatangan gitu. Yang awalnya istrinya Koro ini baik-baik saja, membuatkan minum, menyediakan makanan ketika pasien datang.
awalnya biasa saja. Begitu juga dengan Jali. Akan tetapi, beda dengan Jali. Jali ini ketika menggarap pasien, dia ini sering malah pergi ke hutan. Menggarap pasien di tengah hutan agar orang-orang tidak pernah melihat. Pada saat itu, karena memang rumahnya ini nggak begitu besar, Mbah Koro membuat gubuk kecil di belakang rumah. Istrinya pun tanya, "Pak, itu gubuk mau buat apa toh, Pak?" "Udah nggak apa-apa. Ini gubuk nanti Bapak gunakan untuk mengobati orang. Kalau ngobatinya selalu di rumah kita terus, nanti kita ini terganggu. Apalagi kalau kamu istirahat." "Oh iya ya Pak ya. Kalau gitu Ibu buatin makanan buat Bapak." Nah gitu. Bapak senang dengernya malah. Nah, tamu terus berdatangan, terus berdatangan. Akan tetapi ada keanehan. Mbah Koro ini memang benar-benar dia pilih-pilih. Ketika menolong benar-benar pilih-pilih. Nah, istrinya ini kan nanya, "Pak, kenapa sih Pak? Bapak selalu pilih-pilih ketika menolong? Kamu harus tahu, Bapak itu bukan seperti Jali. Mengobati orang, menolong orang, ini harus masuk ke hutan." Ya udah jelas, pasti yang aneh-aneh. Nah, kenapa Bapak pilih-pilih? Bapak ini tidak menerima pasien yang datang ini meminta untuk, "Pak, tolong santetin orang ini. Pak, tolong celakai orang ini. Pak, tolong saya pengen kaya." Bapak nggak pengen, Bu, nolong orang yang seperti itu, Bu. Jadi yang Bapak tolong orang yang benar-benar membutuhkan. Suatu misal ada hubungan rumah tangga yang retak, Bapak di situ baru mau membantu. "Oh iya ya Pak." Nah, itu yang Bapak kerjakan. Hubungan orang yang sudah cerai agar rujuk kembali. Hubungan orang-orang antara orang yang satu dan orang yang lain lagi marahan atau apa segala macam, tetangga antar tetangga yang memang harus disatukan. Bapak mau membantu jika hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau mengenai pesugihan, santet segala macam, itu adalah kerjaan si Jali. Emang Mas Jali seperti itu ya Pak? Lah, kamu kok nggak ngerti si Jali. Kalau ngomong ya nyablak. Suka nusuk di hati orang. Tapi kan Bapak selalu ngomong sama warga sini agar tidak membenci Jali. Dari pernikahannya Mbah Koro dan istrinya, ini mereka menikah, ini sudah lama menikah tapi belum dikaruniai anak. Mas duduk di bagian mana nih keanehannya? Nah, keanehannya di sini. Pada suatu ketika, istrinya ini mau tidur, perasaannya ini was-was nggak tenang. Kok aku nggak tenang yo? Kok aku kok ada yang aneh yo? Apakah Bapak ini mengerjakan sesuatu ini yang benar apa yang jahat? Aku kok kayak kepikiran yo. Ini sebenarnya bagaimana yo? Ini perasaanku apa gimana? Tapi nanti kalau aku tanya ke Bapak, nanti Bapak marah. Ya wes lah, aku mau tidur saja. Pada saat itu hujan deras. Nah, Mbah Koro ini memang sedang ada tamu. Nah, tamu itu diajak ke gubuk. Istri Mbah Koro ini tertidur. Pada saat istrinya Mbah Koro tidur, ini bermimpi, mimpinya ini buruk sekali. Mimpinya justru malah dililit ular yang sangat besar sekali sampai nggak bisa bernafas. Saat itu juga ini terbangun tengah malam ini. Hujan ini deras. "Pak, Bapak di mana toh? Yopo masih di gubuk belakang. Dari tadi ada tamu tapi kok Bapak nggak masuk ke rumah. Ibu takut. Pak." Nah, Mbah Koro nggak dengar. Mbah Koro sedang ada tamu di gubuk belakang. Nah, karena di sini istrinya Mbah Koro ini ketakutan, istrinya Mbah Koro akhirnya keluar dari kamar mencari Mbah Koro. Dia nggak mau sendirian karena hujan besar disertai angin yang sangat kencang. Istrinya Mbah Koro ini akhirnya menuju ke gubuk belakang sampai basah-basahan, nyebrang ke arah gubuk ini sampai basah-basahan. Ia lari tengah malam. Nah, pada saat itu ya kan, ini Mbah Koro dipanggil-panggil nggak denger. Pak, karena hujan deras mungkin. Nah, saking ketakutannya, apalagi ada petir, buat. Saat itu juga, ini spontan mendorong pintu gubuk itu. Pada saat istrinya Mbah Koro mendorong
pintu gubuk itu ya kan, pintu terbuka, istrinya kaget. Ternyata Mbak Koro sedang menyetubuhi pasiennya. Dan pasiennya ini dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bapak, ya ampun Pak, ternyata selama ini Bapak melakukan hal ini Pak. Kenapa kamu kesini? Kenapa kamu kesini? Boom. Nah, karena di sini Mbak Putri ini kaget, istrinya Mbak Koro ya kan. Dan saat itu Mbak Putri langsung ngomong, Pak, Ibu bakal laporkan. Ibu bakal laporkan kelakuan Bapak yang bejat ini kepada guru Bapak lewat Mas Jali. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Saat itu juga Mbak Putri, istrinya Mbak Koro ini langsung lari menuju ke rumahnya Jali. Nah, pada saat itu ya kan, ini tengah malam istrinya lari ke tempatnya Jali. Sesampainya di tempatnya Jali, ini istrinya Mbak Koro, Mbak Putri ini langsung cerita. Mas Jali, yo ono opo, ada apa? Ada apa? Kok kamu buru-buru terus basah kuyup kayak gini? Kamu kok hujan-hujanan? Mas Koro di mana? Mas, justru aku kesini, aku minta perlindungan kamu, Mas. Perlindungan? Lungguh, duduk dulu. Ada apa sebenarnya? Ada apa? Akhirnya Mbak Putri cerita semuanya. Mas, selama ini aku gak pernah curiga. Awalnya aku tanya, kenapa Bapak kok selalu menerima pasien hanya perempuan saja, dan selalu pilih-pilih. Bapak bilang ingin menyatukan hubungan keluarga yang sudah retak, hubungan keluarga yang sudah cerai, ditinggal pasangan segala macam. Awalnya saya percaya, Mas. Saya pikir metode untuk mempersatukan juga nggak seperti ini, Mas. Iya, ada apa? Aku malah bingung loh. Kamu kesini aku malah bingung. Piye ono apa? Mas, barusan aku mimpi aneh dan aku ini takut. Saat itu aku langsung menuju ke gubuk, Mas. Jadi Mas Koro ini bikin gubuk di belakang rumah. Saat itu aku ke sana, Mas. Aku ke sana karena aku memang takut, Mas. Ketika aku membuka gubuk tersebut, ini ternyata Mas Koro justru malah menyetubuhi pasien, Mas. Dalam keadaan pasien itu nggak sadar, Mas. Jali kaget. Lah, kok bisa? Selama ini justru malah suamimu itu yang dipercaya guru. Yang dipercaya guru kami. Dan aku ini malah dibilang omongannya kasar lah, apalah segala macem. Ini justru malah suamimu berbuat seperti itu. Iya, Mas. Dan saya yakin ini nggak satu kali, Mas. Saya yakin, Mas, karena ada berapa kali suamiku itu membawa perempuan ke gubuk itu, Mas. Banyak perempuan, Mas. Ternyata metodenya ini disetubuhin sama si Koro. Entah ini dikasih jampi-jampi apa, yang pada akhirnya ini si perempuan ini kayak meluluhkan hati laki-laki ini sangat mudah, akan tetapi metodenya seperti itu. Nah, pada saat Mbak Putri ini sedang menjelaskan kepada Mbak Jali, ya kan, ini tak lama kemudian ini Mbak Koro datang pada saat itu. Mbak Koro datang masuk ini sambil membawa golok. Kalian sedang apa? Mas, tolong saya, Mas. Mas Jali, tolong saya. Mas, ini ada apa, Mas? Tolong jangan ribut-ribut seperti ini, Mas. Jali, kamu gak usah ikut campur, Jali. Kamu sudah menceritakan apa ke Jali? Mas Jali, tolong, Mas. Tolong, Mas. Nanti sampean harus bilang sama guru sampean, Mas. Pada saat itu, istrinya Mbak Koro, Mbak Putri, ini langsung ditebas lehernya di depan Mbak Jali. Pada akhirnya Mbak Putri ini meninggal di depan Mbak Jali. Mas, sampean apa-apaan, Mas? Kamu pasti sudah mendengarkan apa kata istriku. Cerita itu pasti kamu sudah mendengarkan. Mas, sabar, Mas, sampean sabar, Mas. Nah, pada saat itu kaki Jali ini malah diserang sama Koro. Mas. Nah, itulah yang membuat Mbak Jali ini jalannya ini susah. Sulit untuk berjalan karena cacat. Ini sebenarnya dari tebasan golok Koro. Nah, pada saat itu Mbak Jali pun diancam. Awas kamu, jika bocor
maka kamu akan kubunuh. Ingat, kamu adalah adikku, adik seperguruanku. Aku adalah kakakmu, jadi kamu tidak boleh melawanku. Jika kamu melawan, maka akan kubunuh, akan kubinasakan. Bajali sedang nahan kakinya yang baru saja tergores oleh goloknya Koro. Nah, pada saat itu Mbah Putri mayatnya ini langsung dibawa Koro agar orang ini tidak ada yang tahu, karena pada saat itu posisinya ini hujan lebat. Mbah Putri ini dibawa. Nah, entah ini dibuang kemana, ini Jali nggak ngerti. Yang jelas Jali tahu bahwa seruling yang biasa dimainkan ini dari tulang istrinya. Nah, yang bikin Jali kesal, di keesokan harinya Koro pura-pura mencari istrinya, menanyakan ke warga. Warga sempat ikut mencari juga. Disinilah Jali kesal. Jali mendengar pada saat itu ada warga yang ngomong ke Mbah Jali, Pak Jali, lihat istrinya Pak Koro nggak? Soalnya Pak Koro ini lagi nyari istrinya. Katanya istrinya pergi. Jali ini sempat kesal. Nah, akan tetapi karena Jali memang posisinya di sini adik seperguruan, dia ini tidak bisa melawan. Dan ilmunya ini di bawah Koro. Ini kenapa akhirnya Jali ini menutup rahasia itu, menyimpan rahasia itu. Nah, flashback pun selesai. Kembali di mana Mbah Jali sedang menerangkan kepada rombongannya Pak Anas. Seperti itu ceritanya. Koro lah yang telah didari kejadian ini semua. Dan Koro yang menyebarkan gosip jika saya ini dukun sesat. Padahal saya ini tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ketika saya ada pasien atau apa orang minta tolong kepada saya selalu bawa ke hutan. Pada saat itu kalian gak ngerti. Karena sebenarnya saya menyadarkan mereka. Karena saya tidak bisa bicara halus seperti Koro. Maka dari itu saya ajak ke hutan. Saya maki-maki agar mereka ini sadar. Akan tetapi kalau saya maki-maki di perkampungan, yang ada kalian lagi-lagi terhasut Koro, membenci saya. Bahwa saya ini orang yang memang ngomongnya ini kasar lah apalah. Itu. Nah, pada saat itu Pak Winar pun ngomong, jadi selama ini Mbak Koro ini yang sesat, Mbah. Iya. Saya ini tidak pernah nerima pasien yang aneh-aneh. Kalian tidak pernah percaya apa kata saya. Selalu percaya apa kata Koro. Nah, pada saat itu Pak Anas pun mewakili ngomong, Mbah, iya sudahlah. Nanti saya akan jelaskan ke warga. Akan tetapi saya minta tolong, Mbah, agar Mbah Koro ini mudah dimakamkan, Mbah. Karena memang kami kebingungan. Nah, pada saat itu Pak Anas pun memohon terus-menerus. Akhirnya Mbah Jali pun mengiyakan. Sik, tak cukup pusokoku. Masuk ke dalam rumah dengan kaki cacat. Dan mereka jadi tahu penyebab kaki cacatnya Mbah Jali ini. Mereka ini jadi tahu. Mbah pelan-pelan Mbah jalannya. Iyo, alon-alon wae rapopo. Singkat cerita, sesampainya di rumahnya Mbah Koro, warga ini geram. Lah, iku Jaline. Piye, Pak? Kita bantai aja apa gimana? Sabar. Biar saya menjelaskan. Kalian harus dengar semuanya. Pak Anas akhirnya menjelaskan ke warga. Warga ketika Pak Anas menjelaskan kisah sebenarnya, kisah kelam, kisah dari dulu yang mereka ini juga sampai nggak ngerti. Ini akhirnya warga tercengang. Khususnya yang hidup di pada zaman itu. Mereka tercengang. Lah kok bisa seperti itu? Semua tercengang. Kalian harus tahu itu semua. Dan ini semua mungkin ini perbuatan dari Mbah Koro sendiri yang mengakibatkan kampung kita diacak-acak hewan buas lah apa segala macam. Inilah kenapa jasadnya Mbah Koro seperti itu. Iya, Pak, udah bau busuk banget, Pak. Kami nggak kuat, Pak. Kami kebingungan, Pak Anas. Terus terang kami nyerah, Pak. Nah, pada saat itu Mbah Jali ini langsung masuk ke dalam rumah Koro. Mbah Jali melihat mayatnya Mbah Koro tergeletak di situ dan memang warga sudah menjauh. Baunya ini busuk sekali. Mbah Jali langsung merapal sebuah mantra. Dan pada saat itu Mbah Jali langsung menyuruh
beberapa warga untuk membongkar tanah yang ada di bawah tempat tidur Mbah Koro. Gali tanah yang ada di bawah tempat tidur itu. Akhirnya warga ini langsung menyingkirkan tempat tidur. Gitu, tempat tidur yang memang terbuat dari anyaman bambu disingkirkan sama warga, ya kan? Ini langsung warga mencangkul tanah itu, digali sama warga. Beberapa warga menggali, ini tengah malam prosesinya, sampai udah mau subuh. Dan pada saat itu warga tercengang. Salah satu warga ini langsung berhenti menggali. Mbah Jali, panas, ada tulang, ada tulang. Ternyata di situ ada tulang berserakan. Mbah Jali ngomong menjelaskan, disinilah Koro menguburkan jasad istrinya. Itu adalah tulang istrinya Koro. Memang kepalanya juga terputus, makanya di situ Mbah Jali yakin jika itu adalah tulang dari istrinya Koro. Dan memang ketika tulang-tulang dikumpulkan gitu kan ya, ini ada bagian tulang yang hilang. Mbah Jali langsung ngomong, tulang itu ada di serulingnya Koro. Suling itu juga berada di kamar tersebut, digantungkan di situ. Kalian tidak percaya bahwa seruling ini terbuat dari tulang? Dibuka kain itu, kain untuk menutup tulang itu. Dan ternyata benar, ketika dibuka semua tercengang bahwa seruling yang biasa dimainkan Mbah Koro ini terbuat dari tulang, yaitu tulang istrinya sendiri. Semua tercengang. Lah, selama ini berarti kita kena tipu, berarti selama ini kena tipu. Semua seperti itu. Nah, pada saat itu juga Mbah Jali juga mengutus warga. Keranda sudah kembali, ambillah, makamkan seluruh tulang istrinya Koro beserta Koro. Nah, akhirnya warga menuruti apa kata Mbah Jali. Hingga pada akhirnya ini warga tidak ada halangan lagi. Ini nyangkul tanah sangat mudah. Adanya Mbah Jali di situ ngatasi, akhirnya nyangkul tanah bisa. Dua-duanya ini dimakamkan. Jadi bersebelahan, makamnya ini bersebelahan antara istrinya Mbah Koro dan Mbah Koro bersebelahan. Nah, setelah prosesi pemakaman sudah selesai segala macam, barulah Mbah Jali ngomong, sudah, sekarang sudah berakhir. Apa kalian masih membenci saya? Apa kalian masih ingin membunuh saya? Perlu diingat, memang saya ini ngomongnya ini kasar. Memang saya ini ngomongnya sesuka hati. Tapi perbuatan saya ini tidaklah keji. Kalian paham? Iya Mbah, maafkan kami Mbah, maafkan kami Mbah. Semua minta maaf. Nah, setelah semuanya selesai, Mbah Jali pun ini pulang lagi ke gubuk. Nah, warga ini akhirnya berembuk. Gimana kalau kita suruh Mbah Jali kembali lagi ke kampung kita? Kita ini sudah salah sangka selama ini. Kita pengen kampung kita ini tidak menjauhi Mbah Jali. Kita pengen warga di sini biar kita ini bisa merawat Mbah Jali. Biar bagaimanapun Mbah Jali justru yang menyelamatkan kita. Oh, ya udah. Akhirnya warga setuju, sepakat mendatangi Mbah Jali dan meminta Mbah Jali kembali lagi ke kampung tersebut. Akan tetapi Mbah Jali sama sekali tidak mau. Aku ora iso. Aku wis nyaman ning kene. Sudah, kalian pergi saja. Tinggalkan aku. Sudah cukup. Semua sudah berakhir. Mbah, tapi kami ingin Mbah Jali ini tinggal bersama kami, Mbah. Di kampung kami, Mbah. Ora perlu. Aku tetap di sini. Sudah sana. Nah, setelah itu Mbah Jali kembali mendendangkan sebuah lagu. Akhirnya warga pun kembali pulang ke kampung. Nah, berjalannya waktu, ini Mbah Jali pun meninggal. Jadi pada suatu ketika, ini kan warga akhirnya kan ngopeni Mbah Jali gitu kan ya. Jadi ketika ada makanan atau apa, mereka gantian-gantian gitu ke tempat Mbah Jali. Saat memberikan makan, ini Mbah Jali dalam keadaan sakit. Dan warga-warga pun akhirnya ke situ. Warga ke situ dan gak lama kemudian akhirnya Mbah Jali pun mengembuskan nafas terakhir. Mbah Jali pun meninggal. Dan cerita pun selesai. Ini kenapa
dikatakan Dukun Sewu Kelon. Mbah Koro ini mendapatkan julukan di Dukun Sewu Kelon. Pada saat itu sebenarnya justru malah yang memberi julukan itu Mbah Jali. Mbah Jali ini sering teriak-teriak. Nah, warga ini sering mendengar. Warga nggak paham kalau ini sebenarnya ungkapan untuk mengingatkan warga. Warga nggak paham. Warga nggak ngerti. Padahal ini Mbah Jali mengingatkan warga pada saat itu. Sewu Kelon, Dukun Sewu Kelon. Ini bentuk dari biar warga paham. Ini ada sesuatu yang janggal. Yang selama ini kalian hormati. Ini kalian ini lagi salah. Kalian lagi nggak ngerti. Ini kayak sebuah isyarat, tapi warga nggak paham. Nah, memang para korban atau mungkin perempuan-perempuan yang datang ke situ yang disetubui ini memang dalam keadaan tidak sadar. Makanya nggak ngerti. Yang jelas dia disuruh pulang nanti menyampurkan sesuatu ramuan gitu. Padahal dia udah disetubui. Nah, ramuan ini nanti biar diminum sama si suami atau siapa yang memang menjauh dari perempuan itu. Yang pada akhirnya kembali duduk bareng, kembali rujuk bareng. Seperti itu. Nah, Mbak Koro ini berkedok dengan orang baik. Gitu teman-teman. Dan cerita pun selesai berakhir gitu. Di sini banyak edukasi, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya mengucapkan terima kasih banget buat pengirim cerita. Nah, di sini kalian bisa mengambil hikmah gitu, mengambil banyak pelajaran di sini gitu. Ketika ada orang ngomong keras bukan berarti dia ini jahat ya Mas Lutfi ya. Nah, ini kan kita bisa menilai seperti itu gitu. Mungkin keras itu tegas gitu, berarti tegas gitu kan ya. Akan tetapi memang mungkin kalau kerasnya kasar itu baru yang salah kali Mas Lutfi. Ini mungkin kerasnya Mbah Jali ini nggak kasar mungkin Mas Lutfi. Warga di sekitar menganggapnya bahwa Mbah Jali lah yang jahat gitu. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang punya pengalaman cerita misteri atau pengalaman cerita dari mungkin dari Mbah Buyut atau mungkin dari nenek atau apa yang mungkin pengen diceritakan, pengen dibagikan ke channel Rian Agus Widodo, monggo silahkan. Caranya gampang banget. Nih coba dilihat ya, caranya seperti ini untuk mengirim cerita agar cerita mudah saya hafalkan dan akhirnya dibawakan. Caranya seperti ini. Jadi dikirim per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, dikirim per paragraf atau per kalimat. Gitu. Nama yang mau disamarkan jelas. Gitu ya. Ini mau disamarin atau apa harus jelas gitu. Karena saya nggak mau di kemudian hari menjadi masalah atau apa saat saya bawakan gitu atau apa gitu kan ya. Nah, dikasih tahu gitu. Terus kronologi awalnya seperti apa? Itu dikirim per paragraf. Awalnya seperti apa? Bawahnya lagi penampakan hantu horornya seperti apa segala macem ya. Bawahnya lagi terus menerus. Nah, sesuai alur cerita kalian ini dikirimnya per paragraf atau per kalimat sampai ke penyelesaiannya bagaimana harus detail. Nah, oke, sampai situ. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya yang udah terlanjur. Mas, aku udah ngirim ke WhatsApp kok. Oke, boleh juga di WhatsApp gitu. Tapi lebih amannya lagi, ini kalian kirimnya lewat Instagram. Gitu. Instagram Mas Dodo mana sih? Di awal saya sudah kasih tahu. Nah, ini di belakang juga saya kasih tahu lagi biar kalian nggak bingung. Nah, ini Instagram saya. Nah, ini @dodosinjo. Ya, kalian follow, nanti saya follow back. Dikirim pesan ya kan, ceritanya, susunannya kayak tadi gitu ya. Buat kalian yang udah terlanjur kirim di WA juga nggak apa-apa gitu. Ini nomor WhatsApp saya kasih ulang ya. 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa loh yo, dikasih nama dan nama kota. Gitu, tujuannya apa? Ini agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Saya udah langsung nge-save ketika nama kalian pun tertumpuk, tapi kalian ini udah ngasih nama dan nama kota, ini akan lebih mudah gitu. Sampai ketemu di episode-episode yang lebih seru, menegangkan, mengerikan gitu ya. Ini tayangnya kan berarti kan setiap hari nih buat teman-teman yang pengen lihat di channel Yoska Official, ini berarti besok Yoska Official gitu. Ganti-ganti gitu. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus
Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share.